down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar caranya meremote dengan real device. Nah, bisa dilihat di sini ada kabel, laptop, PC, dan juga switch. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini ada port-port yang namanya interface. Nah, interface ini nantinya bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan juga PC. Pada video kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device. Nah, nanti di sini akan ada yang namanya port console. Port console ini gunanya untuk meremote atau konfigurasi pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel yang ini. Nantinya kabel ini tersambung pada port console dan kabel ini tersambung pada laptop maupun PC. Nah, seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya mengenai cara meremote dengan real device. Untuk video selanjutnya kita akan belajar cara meremote pada Cisco Packet Tracer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar cara meremote dengan real device. Nah, di video kali ini kita akan belajar meremote Cisco pada Packet Tracer. Oke, yang pertama-tama kita tambahkan switch terlebih dahulu. Kita tambahkan menggunakan switch yang bagian paling kiri. Kemudian kita tambahkan PC. Kemudian ke sambungan. Nah, untuk sambungan ini, untuk yang automatical, ini sudah default ya teman-teman. Nah, jika untuk meremote, maka kita gunakan kabel yang konsol. Kita hubungkan dari switch. Di sini kita pilih konsol. Kemudian ke PC dan pilih RS232. Nah, sebenarnya untuk meremote sendiri itu ada dua cara ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita bisa di bagian switch, kita masuk pada tab CLI. Nah, tapi di sini kita akan meremote pada PC-nya. Kita masuk ke bagian desktop, kemudian terminal. Nah, di sini kita pilih oke saja ya teman-teman. Nah, pada menu di sini kita sudah bisa langsung untuk konfigurasi. Sebenarnya untuk konfigurasi di switch maupun PC itu sama saja ya teman-teman, cuman di switch itu tampilan real device-nya itu tidak ada, jadi kita gunakan konfigurasi yang ini saja. Nah, jika kalian dirasa ini tulisannya kurang besar, kalian bisa masuk ke menu option, preference, ke font. Nah, bagian di sini ada tulisan CLI dan kita pilih angkanya. Sini kita pilih angka yang 18 saja. Kemudian kita apply. Kita silang terlebih dahulu. Nah, di sini tulisannya sudah berubah ya teman-teman, sudah menjadi lebih besar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk remote pada Cisco Packet Tracer. Nah, untuk video selanjutnya kita akan belajar perintah dasar Cisco. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, pada video ini kita akan belajar mengenai perintah dasar Cisco. Oke, yang pertama kita buka pada tab CLI. Teman-teman bisa lihat di sini ada simbol lebih dari ya, yang seperti ini simbolnya. Simbol ini artinya kita masuk pada mode user.
kalian bisa ketik tanda tanya. Nah, pada mode user ini kalian terbatas melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini tidak bisa melakukan konfigurasi, tapi kita hanya ngetes. Nah, seperti ada Tenet, SSH, ping, dan lain-lain. Untuk yang kedua, ada yang namanya mode privilege, yaitu ketikkan enable, kemudian kita enter. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita sudah masuk pada mode privilege. Mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak atau luas. Coba kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini ada more. More ini adalah lebih. Teman-teman bisa ketikkan enter untuk melihat satu komen di bawah tadi. Bisa juga memakai spasi untuk memperlihatkan lebih banyak. Nah, jadi enter itu hanya untuk melihat satu komen di bawahnya dan spasi untuk melihat lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada mode global configuration. Oke, kita ketikkan const. Nah, jika ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk di global configuration. Di sini itu kita mengkonfigurasi yang ingin kita konfigurasikan. Kita ketikkan tanda tanya untuk melihat lebih banyak. Nah, untuk kembali kita bisa ketikkan X atau exit. Nah, pada mode privilege ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Kita hanya bisa menggunakan komen-komen yang ini. Kita tidak bisa konfigurasi dan mengubah datanya. Untuk bisa konfigurasi ataupun mengubah data, kita harus masuk pada menu global configuration, yaitu CONFT, kemudian enter. Nah, pada bagian ini barulah kita bisa melakukan konfigurasi. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu mengenai perintah dasar Cisco. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar password agar switch kita konfigurasinya aman, tidak mudah dibobol. Langsung saja kita masuk ke switch. Kita coba masuk ke mode privilege dan ke mode configuration. Ingat ya teman-teman bahwa tanda config pagar ini artinya kita akan mengubah atau konfigurasi. Kemudian tanda pagar saja yang ini kita tidak bisa konfigurasi, dan tanda lebih dari ini kita hanya bisa ngetes namun terbatas. Selanjutnya kita ketikkan enable password 123. Selanjutnya kita exit lagi. Nah, gunanya password tadi agar kita tidak ke-hack ya teman-teman. Misalnya kita mau masuk ke privilege, nah kita harus masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian kita ketik enable dan masukkan passwordnya. Untuk passwordnya itu memang tidak terlihat ya teman-teman. Nah, jika sudah masukkan passwordnya, maka kita berada pada menu ini atau menu privilege. Misalnya saja kita lupa passwordnya, kita bisa ketik show run untuk melihatnya. Nah, enable password ini tidak secure ya teman-teman. Artinya kita bisa kelihatan orang lain jika ingin konfigurasi. Nah, bisa dilihat di sini passwordnya itu masih bisa kelihatan ya teman-teman.
kita masuk ke global configuration. Kemudian kita ketikkan enable secret Cisco ya. Misalnya passwordnya itu Cisco. Kemudian kita exit dan exit lagi. Nah, untuk di sini kita coba masukkan passwordnya. Kita ketikkan enable terlebih dahulu, kemudian masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya tadi adalah Cisco ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk show run. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini passwordnya itu seperti diblokir. Jadi ini lebih secure daripada enable password. Sebenarnya enable password juga bisa diblokir seperti enable secret ya teman-teman. Caranya itu kita ketik service password encryption. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita ketikkan show run. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini passwordnya itu sudah seperti enable secret, sudah seperti terblokir, tapi ini masih belum secure. Kenapa? Karena ini masih bisa di-decrypt atau bisa di-hack ya. Teman-teman bisa saja copy dulu passwordnya, kemudian kalian buka Chrome dan ketikkan Cisco password decrypt, atau bisa masuk pada web di bawah ini. Oke, kemudian kita paste passwordnya di sini. Selanjutnya kita submit. Nah, di sini passwordnya akan terlihat ya teman-teman. Jadi masih tidak secure untuk enable password, dan sebaiknya kita menggunakan enable secret saja. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address lebih mendetail. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas konfigurasi IP address pada router. Untuk yang pertama, tambahkan router dan switch serta 3 buah PC. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel otomatis ini. Nah, untuk PC 1, PC 2 itu sudah beda blok subnet dengan PC 3 karena sudah beda segmen. Segmen itu artinya ada pada port-port di router yang FA0 ini. Kemarin kita sudah konfigurasi pada router ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke config, interface, dan fast Ethernet ini kemudian kita nyalakan. Untuk real device itu tidak memerlukan FA seperti ini. Ini hanya ada di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita masuk ke CLI dan masuk ke Global Configuration. Sebelum mulai konfigurasi, kita harus memberi IP pada masing-masing segmen terlebih dahulu. Untuk gateway FA00 adalah titik 1 yaitu 10.10.10.1. Untuk PC 1 yaitu titik 2 atau 10.10.10.2. Dan untuk PC 2 yaitu titik 3. Nah, untuk FA01 ini adalah titik 1 atau 20.20.20.20.1, dan untuk PC 3 ini yaitu titik 2 atau 20.20.20.2. Oke, selanjutnya kita mulai konfigurasinya pada CLI dan kita masuk pada Global Configuration. Untuk mengkonfigurasi pada networknya,
kita masukkan pada interface-nya dulu, yaitu pada FA00. Kita ketikkan interface FA00, kemudian kita enter. Kemudian kita nyalakan kabelnya terlebih dahulu, yaitu ketikkan no shutdown. Oke, di sini kabelnya sudah menyala ya teman-teman. Kita exit, kemudian exit lagi. Nah, selanjutnya kita masuk pada interface 01. Kita ketikkan interface FA01. Lalu seperti tadi kita no shutdown, lalu kita exit. Kemudian kita masuk lagi pada FA00, lalu kita ketik saja IP interface FA01. Mohon maaf, kita ketik saja IP-nya ya, yaitu kita ketik IP address 10.10.10.1. Kemudian di sini tuh /24. Nah, cuman karena kita di Cisco itu tidak menggunakan /24 ya teman-teman, tapi menggunakan subnet mask, bukan prefix, yaitu 255.255.255.0. Di sini kita masuk lagi ke interface FA01. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1 dan 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kita exit dan exit lagi. Untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasi, kita bisa ketik show IP interface brief, dan bisa dilihat sendiri FA00 IP-nya 10.10.10.1 dan FA01 IP-nya 20.20.20.1. Di sini statusnya up ya teman-teman, yang artinya sudah berjalan. Dan untuk down artinya tidak berjalan. Setelah itu kita tinggal konfigurasi pada masing-masing PC-nya. Nah, setelah kita konfigurasi pada masing-masing PC, setelah itu kita coba untuk mengirimkan paket ya teman-teman. Misalnya dari PC 1 ke PC 2. Nah, bisa dilihat di sini sukses. Lalu dari PC 2 ke PC 1 hasilnya juga sukses. Lalu kita coba dari network 10.10 ini ke segmen yang kedua yang 20.20 ini. Oke, awal-awal pilot, lalu kita coba lagi dan sukses. Delete dulu, lalu kita coba lagi dan hasilnya successful. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya mengenai konfigurasi IP address pada router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perintah N. Untuk perintah N ini sebenarnya mudah banget, seperti perintah exit. Kita coba masuk pada router. Untuk konfigurasi kita harus masuk dulu ke mode global configuration. Lalu kita masuk ke interface FA00.
Untuk perintah exit itu kita ketik exit. Nah, di sini kita masih pada mode global configuration. Nah, untuk perintah N itu misalnya kita pada mode global configuration, kita ketik N, maka kita akan keluar dari mode global configuration. Oke, misalnya saja di sini kita ketik interface FA00, kemudian kita N, maka kita akan ada di mode privilege. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya mengenai perintah N. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.